Ini salah satu trik dari dusun, terutama ya, bukan desa, biasanya dusun, menggunakan pipa paralon besar, entah itu sekitar 2 inci mungkin, itu cukup besar, di mana mulut pipanya ditindis dengan batu yang cukup besar ya, supaya dia tidak bergeser. Lalu kemudian juga ditopang dengan batu yang agak kecilan, supaya batu besar itu tidak terlalu menindih pipa paralonnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia tidak menggunakan, atau mereka tidak menggunakan sumber air, ya, mata air, tapi mereka menggunakan sungai. Ya, mereka menggunakan sungai. Kalau kita lihat itu bukan mata air, itu adalah sungai. Walaupun airnya sendiri ini sudah cukup bagus ini untuk diminum. Ya. Jadi kalau kita lihat alur pipanya ini selalu mendekati sungai. Jadi kalau kita lihat di bagian bawahnya, ya, maka di bagian yang agak ke hilir itu terlihat pipa-pipa juga terpasang di sana. Artinya bahwa pipa-pipa itu bermuarakan di tepian sungai. Nah, jeleknya adalah bahwa kalau terjadi banjir atau hujan besar, maka ada beberapa kemungkinan kejadian pada pipanya. Yang pertama adalah batunya bergeser sehingga pipanya kemudian juga ikut bergeser, dan kadang-kadang pipanya keluar dari sungai. Yang kedua, pipanya bisa patah. Yang ketiga yang pasti terjadi itu adalah air yang kemudian mengairi atau sampai di desa itu atau di dusun itu menjadi kotor karena airnya terbawa atau membawa lumpur ke wilayahnya. Air yang mengalir dari sumber yang kedua, yang posisinya seperti kita bisa lihat bersama ini di tebing yang sebelah depan sana, yang sedang membersihkan lingkungan sekitar liangnya. Dan ini adalah sumber air yang paling jauh, itu sekitar 2 km dari Saung, dan lingkungannya lebih terbuka dibandingkan dengan yang sumber air yang kedua yang berada di bawahnya. Ini sengaja mereka mencari dua dengan harapan debit air yang dihasilkan itu bisa lebih banyak. Kalau kita lebih mendekat ke sini, maka air yang mengalir lembes keluar ini kemudian membuat tanah-tanah menjadi becek, dan kita harus melewati tanah becek ini untuk kemudian sampai ke sumber airnya. Nah, ini kita lihat yang masih ke hulu sana, jalan yang akan memandu kita ke hulu, tapi saya tidak akan terus mengarah ke hulu. Saya akan melihat di sini sumber air yang kedua. Mana liang nanjang? Hah? Oh, atas kalangkung. Ya. Sana saur ihin digawir. Iya, gawir na. Nya eta gawir sukan teh yang ngabersihan eta. Ngabersihan liang. Ternyata di dia. Oh iya, no di batuan. Ya. Oh. Nah, ternyata sumber air yang pertama, kalau kita sebutkan sumber air yang minggu lalu itu adalah yang kedua, maka ini adalah sumber air yang pertama. Kita bisa lihat di sini, sepertinya memang lebih kecil ini ya, dibandingkan sumber air yang kedua, yang kemarin sudah direkam dan kemudian sudah diunggah untuk kita lihat bersama. Keduanya berada di bawah batuan.
Dalam hal ini bukan berarti bahwa batuan inilah yang menghasilkan air, tetapi ada dan yang pasti bahwa di bagian atas sana hutan inilah yang kemudian menyalurkan air yang merembes ke bagian bawah batuan ini. Batuan ini seolah disusun dan sayang ini tutupnya menggunakan logam, jadi berkarat dia. Ini mestinya harusnya dibuang. Yang kita rencanakan menggantikannya dengan JRC. Ya. Dan pipa yang digunakan juga tergolong kecil ini. Ini adalah pipanya. Kalau kita bandingkan dengan yang sumber air kedua, yang memang debitnya lebih besar, pipanya juga ukuran pipanya lebih besar. Ini sumber air yang pertama, pipanya lebih kecil. Kalau kita lihat ukurannya, ini hanya 1 inch ya. 1 inch dibandingkan dengan yang di bawah itu sekitar 1,5 inch. Jadi kalau kita lihat di sini, mulut pipanya tidak langsung mengarah ke aliran air, menghadap ke aliran air, tapi lebih ke arah sampingnya. Bagian bawah itulah adalah pipanya yang bisa kita lihat. Kemudian batuannya, nah ini oleh Nyam sama Ihin tinggal ditutupi dengan batu aja untuk menjaga kebersihannya. JRC-nya lupa dibawa, jadi tidak bisa dipasangkan kali ini. Dan saya dengan Enjang dan Ihin menuju ke mata air ini sekaligus menanam 2 tanaman. Yang pertama adalah pohon beringin, yang kemudian yang kedua adalah pohon majegau yang berasal dari Bali. Pohon ini syukur-syukur bisa berbunga, dan bunganya harum sekali dan berbuah. Nah, sekarang ditutupi lagi dengan batu supaya tidak dikotori oleh daun-daun yang gugur yang kemudian bisa masuk membusuk ke sumber air ini. Dan ini adalah penangkal petirnya ini, jadi mencegah lebih banyak yang masuk ke sini. Ini bibit beringin yang kami tanam pada hari Sabtu ini. Kemudian kita lihat di depan sana dekat batuan itu adalah bibit majegau. Jalan turun ini yang nanti menjadi lintasan kami turun ke desa, dan jaraknya dari sumber air ini sekitar 5-6 meter ya, dengan batu-batuan yang besar ini. Ini adalah sumber air yang pertama kali saya lihat ini di sini, dan hari ini diperbaiki oleh Enjang, oleh Ihin ya, supaya pipa yang disambungkan bisa lebih besar, kira-kira 1/4 incinya, dari sebelumnya hanya 1 inci. Dan kemudian menggantikan mulut pipa yang tadinya 1/4 inci atau 1 inci atau 1/4 inci itu menjadi 2 inci. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, pipa yang digunakan semakin besar, jadi lebih besar dari pipa yang kemarin. Kalau kita lihat di sini pipanya, ini adalah pipanya yang dipasang mengarah ke datangnya air. Beda dengan yang di atas sana, yang kira-kira 100 meter dari sumber air ini. Ini sumber airnya lebih besar debitnya, sehingga Ihin kemudian merasa perlu untuk menggantikannya dengan pipa pralon yang lebih besar. Dan kalau kita lihat ini sudah besar pun pipa pralonnya, air yang terbuang ini juga cukup banyak. Dan lengkungan pipa itu yang nanti akan mengarah ke saung sana. Dan ini juga kembali seperti halnya saya di sungai kemarin, itu ada kupu-kupu lagi yang hinggap di sini. Ya.
Ini adalah kupu-kupu air yang 2 minggu lalu juga bermain-main ini. Sekarang dia kembali lagi berteman di sini. Saya ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Dia berjalan-jalan lagi atau dia hanya berdiam saja. Jadi ternyata dia juga bergerak di sini. Di sini kupu-kupunya terbilang jinak. Di tempat dekat saung sana juga banyak kupu-kupu, tapi kemudian tidak sejinak ini. Ya, bermain dia santai-santai aja. Sama sekali tidak merasa terganggu.